Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Pernahkah kalian merasa frustrasi saat membeli burung terucukan ombyokan yang hanya diam 1000 bahasa, padahal kalian sangat mendambakan burung yang gacor dan bisa gaya Garuda dalam waktu singkat? Tenang saja, karena hari ini saya akan membongkar rahasia dapur yang jarang dibagikan oleh para pemain besar. Kita tidak hanya bicara soal teori, tapi teknik nyata yang sudah terbukti bisa mengubah burung ombyokan yang tadinya liar dan malas bunyi menjadi mesin kicau yang berani tampil Garuda hanya dalam waktu 1 minggu. Pastikan kalian menyimak setiap detiknya tanpa melewatkan satu tahap pun, karena kunci keberhasilannya ada pada detil kecil yang seringkali dianggap remeh oleh pemula. Tahap pertama dan yang paling krusial sebenarnya dimulai bahkan sebelum kalian membawa burung itu pulang ke rumah, yaitu saat memilih di kandang ombyokan. Jangan asal pilih hanya karena burung itu terlihat paling lincah. Carilah terucukan yang memiliki paruh tebal dan panjang dengan lubang hidung yang tembus, karena ini menandakan pernapasan yang kuat untuk berkicau panjang. Perhatikan juga bentuk kepalanya, pilih yang terlihat kotak atau cepak dengan tatapan mata yang tajam dan melotot. Mata yang tajam menandakan mental petarung yang tinggi. Jangan lupa cek postur tubuhnya. Pilih yang berbadan panjang dan tegap saat berdiri. Ingat, bahan yang bagus adalah modal 50% dari kesuksesan kalian menjadikannya gacor dalam waktu 1 minggu. Setelah sampai di rumah, jangan langsung memandikan atau menjemur burung tersebut. Ini adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan. Burung ombyokan mengalami tingkat stres yang sangat tinggi akibat perpindahan tempat. Berikan waktu selama 24 jam pertama untuk dia beradaptasi dengan lingkungan baru. Letakkan kandang di tempat yang tenang, jauh dari lalu lalang orang atau gangguan hewan lain seperti kucing. Biarkan dia mengenal suasana rumah, suhu udara, dan suara-suara di sekitarnya. Jangan lupa, kerodong kandang setengah bagian saja agar dia merasa aman, tetap bisa melihat lingkungan. Pastikan pakan dan air minum sudah tersedia di dalam, dan biarkan dia makan dengan tenang, tanpa merasa terancam oleh kehadiran kalian. Memasuki hari kedua, kita mulai masuk ke tahap perawatan intensif. Rahasia agar burung ombyokan cepat tenang adalah dengan terapi air garam. Campurkan sedikit garam ke dalam air mandinya. Ini berfungsi untuk merilekskan otot-otot burung yang tegang dan membunuh kutu atau jamur yang mungkin terbawa dari kandang ombyokan. Selain itu, kebersihan kandang adalah harga mati. Bersihkan kotoran setiap pagi tanpa sisa. Burung yang merasa nyaman dengan lingkungannya yang bersih akan jauh lebih cepat merasa percaya diri untuk mulai mengeluarkan suaranya. Ingat, burung terucukan adalah tipe burung yang sangat peka terhadap kebersihan. Jadi, jangan malas untuk mengganti alas kandang dan mencuci tempat pakan setiap harinya. Setiap jam 7 pagi, mulailah ritual mandi semprot dengan nozzle yang paling halus atau settingan embun. Jangan langsung menyemprot ke arah wajah burung, tapi mulailah dari bagian kaki dan dada perlahan-lahan. Biarkan burung merasa segar dan tidak kaget. Mandi pagi ini tujuannya bukan hanya untuk kebersihan, tapi untuk melatih mental agar dia terbiasa dengan interaksi manusia. Setelah basah kuyup, burung biasanya akan didis atau merapikan bulunya. Di saat itulah hormon kenyamanannya akan meningkat. Kalian juga bisa memandikannya dengan cara memegang burung secara langsung jika kalian berani. Ini adalah teknik mandi pegang yang sangat ampuh untuk menjinakkan terucukan dalam hitungan hari. Tapi lakukanlah dengan sangat hati-hati agar tidak menyakiti burung. Selesai mandi, saatnya penjemuran. Untuk terucukan ombyokan, durasi penjemuran yang ideal di awal adalah sekitar 1-2 jam di bawah sinar matahari pagi antara jam 8 sampai jam 10. Sinar matahari pagi kaya akan vitamin D yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme dan kekuatan tulang serta otot sayap, agar dia kuat melakukan gaya Garuda. Saat dijemur, usahakan jangan ada burung lain yang berdekatan dulu. Biarkan dia merasa menjadi penguasa di area tersebut. Panas matahari juga akan memancingnya untuk mulai berkicau pelan atau ngeriwik. Jika kalian melihat burung mulai membuka mulutnya karena kepanasan, segera pindahkan ke tempat yang teduh. Jangan dipaksakan, karena bisa berakibat dehidrasi atau heat stroke. Nutrisi adalah kunci utama dari gacor tidaknya seekor burung. Untuk terucukan, jangkrik adalah sumber protein terbaik untuk mendongkrak birahinya. Berikan jangkrik dengan porsi 3 ekor di pagi hari dan 3 ekor di sore hari. Namun, ada triknya. Potonglah kaki belakang jangkrik yang tajam agar tidak melukai tenggorokan burung.
Berikan langsung menggunakan tangan atau pinset untuk membangun chemistry antara kalian dan burung. Jika burung masih takut, jangan dipaksa. Taruh saja di dalam cepuk pakan. Konsistensi pemberian jangkrik ini akan membuat burung memiliki tenaga ekstra untuk berkicau dengan volume yang keras dan durasi yang panjang. Protein tinggi adalah bahan bakar utama bagi mesin suara terucukan kalian. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Memilih asupan yang tepat memang sangat krusial, karena selain perawatan harian yang konsisten, dukungan dari suplemen berkualitas akan mempercepat proses burung ombyokan kalian untuk mencapai performa puncaknya. Jadi, jangan ragu untuk melihat-lihat koleksi produk yang sudah kami kurasi khusus untuk kebutuhan teman-teman kicau mania sekalian agar hasil perawatannya maksimal dan tidak sia-sia. Selain serangga, terucukan adalah burung pemakan buah sejati. Jangan pernah melewatkan pemberian pisang kepok putih atau pepaya matang setiap hari. Pisang kepok memberikan energi instan, sedangkan pepaya sangat bagus untuk melancarkan pencernaan dan mendinginkan suhu tubuh burung setelah dijemur. Trik rahasianya adalah dengan mengoleskan sedikit madu murni di atas permukaan pisang yang sudah dikupas sedikit kulitnya. Madu akan memberikan stamina tambahan dan menjaga kesehatan tenggorokan burung agar suaranya tetap jernih dan tidak serak. Buah yang segar harus selalu diganti setiap hari. Jangan biarkan buah yang sudah mulai membusuk tetap berada di dalam kandang, karena bisa mengundang bakteri. Jika kalian merasa birahi burung masih kurang, atau burung masih terlihat malas bunyi, kalian bisa menambahkan ulat Hongkong ke dalam menu hariannya. Namun ingat, ulat Hongkong bersifat panas, jadi berikan dalam porsi yang terbatas, cukup 2-3 ekor saja saat pagi hari. Pilih ulat Hongkong yang sedang berganti kulit atau berwarna putih, karena teksturnya lebih lunak dan lebih mudah dicerna oleh burung. Pemberian ulat Hongkong yang tepat akan memicu sifat agresif dan mental fighternya, yang mana sangat diperlukan agar terucukan mau membuka sayapnya atau gaya Garuda saat melihat lawan atau mendengar suara pancingan. Burung yang gacor biasanya adalah burung yang sudah merasa nyaman dengan pemiliknya. Lakukan terapi penjinakan dengan sering menaruh kandang di tempat yang agak rendah, setinggi dada orang dewasa, di area yang sering kita lewati. Saat kalian santai, cobalah duduk di dekat kandang sambil mengajaknya bicara atau sekadar memberikan ulat Hongkong lewat tangan. Semakin sering interaksi ini terjadi, semakin cepat burung tersebut menghilangkan rasa takutnya. Burung terucukan yang sudah jinak tidak akan kelabakan saat kita mendekat, dan rasa percaya diri inilah yang akan membuatnya berani berkicau meskipun ada orang di sekitarnya. Ini adalah fondasi agar burung bisa gacor dalam situasi apapun. Waktu terbaik untuk melakukan pemasteran atau pengisian suara adalah saat burung sedang istirahat, yaitu siang hari setelah dijemur atau malam hari sebelum tidur. Gunakan suara MP3 terucukan yang sudah gacor dengan durasi ropel yang panjang. Putar dengan volume yang lirih saja, jangan terlalu keras, agar burung tidak merasa terintimidasi. Tujuannya adalah agar suara tersebut masuk ke dalam memori bawah sadarnya dan dia akan mencoba menirukannya saat dia merasa nyaman. Pemasteran yang konsisten akan membentuk karakter suara terujukan kalian menjadi lebih berkelas dan memiliki variasi kicauan yang tidak monoton. Pastikan lingkungan di sekitar tenang agar fokus burung hanya pada suara masteran tersebut. Lokasi menggantung kandang juga sangat berpengaruh. Di malam hari, pastikan burung berada di dalam rumah agar terhindar dari angin malam yang kencang dan predator seperti tikus atau cicak. Suhu yang stabil di dalam ruangan akan membantu burung beristirahat dengan maksimal. Saat siang hari, usahakan burung digantung di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika kalian memiliki lebih dari satu terucukan, jangan menggantung mereka saling melihat secara langsung di awal perawatan ini. Cukup dengarkan suaranya saja, saling sahut. Hal ini bertujuan untuk membangun ego masing-masing burung agar mereka merasa paling berkuasa di wilayahnya, yang nantinya akan memicu mereka untuk saling pamer gaya Garuda. Jangan lewatkan tahap pengembunan. Keluarkan burung pada jam 5 pagi, saat udara masih sangat segar dan mengandung banyak oksigen murni. Suasana subuh yang tenang dengan suara alam yang mulai muncul akan merangsang insting alami terucukan untuk berkicau sekeras-kerasnya, atau yang biasa kita sebut dengan ngeplong. Pengembunan secara rutin adalah rahasia para juara untuk meningkatkan volume suara burung. Udara dingin di pagi hari juga membantu memperkuat pernafasan dan menjaga kebugaran fisik burung.
Biasanya setelah beberapa hari dilakukan pengembunan, kalian akan mulai mendengar burung ombyokan kalian mulai belajar ngerol di pagi buta. Kunci dari gaya Garuda adalah birahi yang stabil dan tinggi. Jika burung terlalu birahi, over birahi, dia malah akan sering mengepakkan sayap tanpa suara, ngelowo. Jika kurang birahi, dia hanya akan diam. Kalian harus peka melihat tingkah laku burung. Jika dia mulai terlalu agresif tapi jarang bunyi, kurangi porsi jangkrik dan perbanyak mandi serta durasi jemur. Sebaliknya, jika dia terlihat lesu, tambahkan porsi ekstra fooding. Menemukan titik keseimbangan ini memang butuh kesabaran, tapi dengan pengamatan harian selama 1 minggu ini, kalian pasti akan menemukan settingan yang pas untuk karakter unik burung kalian masing-masing. Pada hari ke-6 atau ke-7, cobalah lakukan latihan mental sederhana. Kalian bisa mendekatkan burung kalian dengan terucukan lain milik teman atau tetangga selama sekitar 10-15 menit saja. Lihat reaksinya. Jika burung kalian sudah mulai berani membusungkan dada dan membuka sayapnya, garuga, berarti mentalnya sudah terbentuk. Namun jika dia masih takut, segera jauhkan kembali. Jangan dipaksakan untuk bertarung terlalu lama, karena bisa merusak mental yang baru saja dibangun. Latihan cas ini berfungsi untuk membakar semangatnya dan membiasakan dia untuk menunjukkan performa terbaiknya di depan burung sejenis lainnya. Untuk menunjang semua perawatan fisik yang sudah kita bahas, pemberian vitamin tambahan di air minum 2 kali seminggu sangatlah dianjurkan. Vitamin membantu menjaga daya tahan tubuh agar burung tidak mudah sakit, terutama saat cuaca sedang tidak menentu atau ekstrim. Pilih vitamin yang mengandung elektrolit dan asam amino untuk pemulihan tenaga setelah burung aktif berkicau seharian. Pastikan air minum yang dicampur vitamin selalu diganti setiap sore hari agar tidak basi dan tidak menjadi sarang bakteri. Ingat, burung yang sehat secara organ dalam akan jauh lebih rajin berkicau dibandingkan burung yang hanya terlihat sehat dari luar saja. Setelah melewati masa 1 minggu perawatan intensif ini, saatnya kalian melakukan evaluasi. Lihat perubahan apa yang paling menonjol. Apakah burung sudah lebih tenang? Apakah volumenya sudah bertambah? Ataukah dia sudah mulai menunjukkan gaya Garuda, meski hanya sebentar? Setiap burung punya kecepatan adaptasi yang berbeda, tapi dengan pola yang konsisten seperti yang saya bagikan, kemajuannya pasti akan sangat signifikan, dibandingkan jika hanya dirawat seadanya. Jangan menyerah jika hasilnya belum 100% maksimal. Teruskan pola ini, karena konsistensi adalah kunci utama dalam dunia kicau mania. Itulah rahasia lengkap cara merawat terucukan ombyokan agar cepat gacor dan Garuda dalam waktu 1 minggu. Semua langkah dari pemilihan bahan hingga pengaturan birahi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kalian mempraktikannya dengan disiplin, saya yakin kalian akan bangga melihat perubahan terucukan kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman komunitas kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips rahasia lainnya. Tuliskan di kolom komentar jika kalian punya pengalaman unik atau pertanyaan seputar perawatan terucukan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam satu hobi dari Cinta Kicau Mania.